Tadi ada gelas tadi lagi kotoran kambing Pak. Ambil kotoran kambing. Ini yang alami. Tadi ada Pak kotoran kambing. Oh ini di sini Pak. Sebenarnya lampunya kalau bisa yang wattnya yang tinggi Pak. Tadi saya cari nggak dapat. Kalau ada yang 100 watt atau 60 atau berapa. Ini nanti cara membuat alat ini Bapak bisa kita belajar. Cara membuat alat uji kandungan mineral namanya. Ini. Jadi ini kita pasangi lampu. Kalau ini kita colokkan ke listrik nggak nyala. Tapi kalau ini kita sambungkan nyala. Nah kita ingin coba. Sampai Pak ya. Oke, terima kasih. Kita coba. Pak Parman bantu saya di sini Pak. Nanti untuk membuktikan. Ada kotoran kambing tadi Pak? Oke, sudah. Sampai lagi Pak. Tidak usah, cukup Pak. Ini aja. Nah, terus ada yang untuk mengaduk ya. Nanti. Jadi sedotan tadi ada. Sendok aja lang, sendok yang kanan kayak. Beri. Sendok juga boleh. Sendoknya benda kecil. Ini nggak nyala, tapi kalau ini kita sambung harusnya nyala. Nyala ya? Cara membuat alat nanti kita ajarin. Ya. Air yang kita minum di rumah tangga tidak boleh nyala. Kalau sampai nyala berarti airnya ada apa-apanya. Ya, bisa Fe, apa Fe itu? C. Bisa Zn, Seng. Bisa juga koli, kotoran. Ya, bisa. Maka ini kalau kita colokkan di air ini harus nggak nyala yang kita beli ini. Kalau nyala bahaya ini. Nah, nggak nyala. Berarti aman ya? Aqua aman. Aqua. Oke. Ini kita lepas dulu. Sekarang kita buktikan. Dilepas dulu Mas. Nah, tadi saya minta. Ini pupuk Orea. Ini pupuk Posca. Subsidi atau? Ya, tanyakan gini. Subsidi nanti kita cek. Kalau ada yang beli mahal itu, kan ada yang tidak subsidi. Lebih bagus kan? Nah, nanti kita cek kalau ingin tahu. Kalau subsidi kok nggak nyala, kalau yang nggak subsidi nyala, ya karena Anda ditipu. Iya, karena subsidi. Karena subsidi. Subsidi kok bayar dan tidak ada apa-apanya. Jadi sami. Ya kayak itu Mbok. Iya. Ini aja kira. Oke. Nah, sekarang kita buktikan. Ini air berarti nggak nyala ya? Semua nggak nyala. Terus ini kita berikan di sini. Gitu. Ini kita berikan di sini. Gitu. Kotoran. Yang kotoran kan? Ini kita aduk. Karena ini bahan baku mentah, belum difermentasi. Ya, masih gedebok. Gedebok bosok, gali asem. Ini kotoran kambing yang belum difermentasi. Masih murni. Padahal ini kalau difermentasi ini bisa hancur. Tapi kalau tidak difermentasi 4 musim tetap keras. Bagaimana cara melunakkan? Ada teorinya, ada ilmunya. Dengan cepat. Tapi karena nggak belajar jadi nggak ngerti. Kan? Terus ini kita beri, gula pasir. Gula pasir. Kita ambil ini harus kita cuci dulu nanti. Nanti sendoknya kena nanti. Biar Januar lari-lari, Bapak. Tapi ini kita beri gula pasir ya. Yang ujung gula pasir. Nanti bawa pulang lagi Pak. Terus ini Orea ya. Ini Orea. Oke. Ini Orea. Kita buktikan ini Orea. Bukan kopi guys. Ya. Ini sedikit lagi Pak. Ini beli juga ya. Iya. Rusak alam nih ya. Kayaknya kita subsidinya kita kayak palsu gitu. Kita buktikan aja karena kita harus tanya pada rumput ya. Ya. Gitu. Iya. Oke, kita aduk. Lalu ini gula pasir. Garam. Ini garam. Ini garam. Garamnya Oke. belum. Garamnya belum ya. Medium itu Mas. Kita ambil garam. Oke. Sedikit aja.
Nah, Bapak sekalian, ini yang merusak alam. Silakan. Yang rusak alam. Ini yang merusak Korea, alam, Polska. Korea, Polska merusak alam. Nah, Korea, tadi di mana Korea? ujung ini. Nah, Gula pasir ini nggak nyala. Kalau nyala gula pasirnya palsu. berarti nitrogen akeh. Nah, jadi kalau ini nyala juga Korea ini palsu. Nggak nyala, ya kan? Ini nggak nyala, berarti asli. Asli semua. Gula pasir asli, Korea asli. Nah. Karena beli, gitu kan? Terus ini Polska. nyala nggak Polska. kira-kira Polska? Nyala. Coba dulu. Nyala. Nyala, tapi merusak. Tanah. Oh. Ini baru bahan belum diproses. Tadi kita ngambil di belakang ya. Belum diproses. Ini kotoran kambing belum diproses. Kenapa kita beli yang merusak alam sementara Tuhan menyiapkan yang tidak usah membeli? Kenapa beli yang apa pupuk kimia? Kenapa nggak bikin sendiri? Nah itu pertanyaannya, jawabannya tanyakan pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena kita malas. Maka orang bodoh kalah dengan orang pintar, tapi orang pintar kalah dengan orang cerdas. Dan orang cerdas kalah dengan orang bejo. Maka jadilah wong bejo. Tapi orang bejo kalah dengan orang nekat. Tanpa duit Kita jadi 100.000. orang nekat. Iya. Dan orang nekat hanya dikalahkan oleh orang gila. Gila itu punya gagasan, ide langsung aksi atau gerakan insan lestarikan alam. Jelas nggak ini? Ini beli nggak? Enggak. Ada nggak di tempat kita? Ada. Banyak. Beli nggak? Enggak. Banyak nggak? Banyak. Diapakan? Buang. Berarti Anda nggak pernah bersyukur. Kita punya hewan, ada ternaknya? Banyak. Banyak. Diproses enggak? Enggak. Enggak. Malah dijual untuk beli urea. Iya, Nah, betul, parah betul. lagi. Ya, ini beli merusak. Coba kalau kita udara nggak beli, kalau beli sama mahal loh. Coba sama oksigen suruh masang gitu, satu hari bisa habis 3, 4, dihitung berapa juta kita bayar. Ya. Oke, nah untuk itu sebelum saya melanjutkan, ini sudah selesai pembuktiannya, sudah jelas yakin bahwa pupuk organik adalah bisa kita buat kalau kita mau belajar. Pupuk kimia bisa kita hilangkan, nggak usah pakai kalau kita tidak beli. Sekarang tinggal kita mau beli atau tinggal mau buat, itu kembali ke diri kita masing-masing. Tuhan menciptakan kita untuk ibadah. Kita mau ibadah atau tidak terserah kita. Kalau ingin kafir, kafir aja sekalian, nggak akan dilarang kok. Tapi ya akibatnya tanggung sendiri. Tapi kalau kita ingin beriman, kita harus apa? Menjalankan perintah-perintahnya. Itu Bapak sekalian yang saya sampaikan. Sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan. Kalau 7.000 meter itu keluar berapa ton? 5. Oke, sekarang kita mikir 5 ya. Yuk kita supaya paham dulu. 5 ton itu wujudnya apa? Gabah ya. Dan itu berapa persen dari bagian tanaman? Dari akar sampai dengan padinya itu yang diambil berapa persen? Gabah itu berapa persen? 30%. 30% ada berapa ton tadi? 5 ton. Berarti yang tidak dibawa pulang berapa persen? 70%. Berarti ada berapa ton? Kalau ini 5 ton, berarti ini lebih dari 10 ton. Iya enggak? 12 ton toh? Itu pupuk. Paham nggak ini? Supaya kita memasukkan ke situ dulu. Tapi kalau itu dibakar, Tidak jadi pupuk. tidak jadi pupuk. Tapi kalau itu diberikan makan ke ternak, gitu loh. Kotoran ternak, misalnya sapi misalnya, kotoran sapinya bawa ke situ lagi. Ini yang namanya mengembalikan, menyuburkan tanah. Jadi tidak menambang, merusak tanah terus. Mosok kita ini ada tanah itu piring, diambil nasinya, habis nggak diisi lagi, makan piring itu. Paham nggak nih di situ dulu? Kita memahamkan dulu. Jadi supaya komposisinya berapa? Lah kalau asal dikembalikan pasti kembali lagi. Namanya penambangan. Paham Bapak? Oke bagus, saya senang ada orang tanya ya. Ada lagi yang bertanya, ayo kita senang yang bertanya loh. Namanya orang ahli kelahiran, orang yang tidak tanya ahli kebatinan, ya di batin. Tapi ternyata nyala, kalau nyala kenapa? Ya kan kenapa nyala itu berbahaya gitu. Ada unsur apanya itu? Nyala tidak mesti berbahaya, nyala indikator, membuktikan bahwa di situ ada apa-apa.
Ada kandungan. Ada kandungannya. Lah, kandungannya apa? Kalau kita tahu asal usulnya kan jadi tahu ini. Nah, itu pun nyala. Ini nyala. Berarti kandungannya ini apa ini? Gedebok banyak. Kandungannya apa? Kok nyala? Lemes ya. Batang pisang itu apa? Daun pisangnya apa? Fosfat. Gitu loh. Kalau ini yang dimakan daunnya macamnya apa? Macam-macam. Berarti kandungannya apa ini? NPK. Komplit. Paham enggak? Ini belum urinnya. Belum air kencingnya. Saya tuh beli air kencing 1 liter air kencing kelinci itu 1.250. Kencing, kamu kencing, Anda kencing bayar berapa? 2.000. Udah bayar kencing bayar 2.000. Kita butuh air kencing kelinci bayar 1.250. Nggak ada harganya sampai. Karena kita tidak pernah menghargai itu. Oke ya. Jadi kalau itu maka kita akan memberikan solusi ini. Solusinya yang pertama, paling cepat adalah kita memanfaatkan kotoran. Itu paling cepat. Kotoran kandang. Kotoran hewan. Kotoran hewan paling cepat memanfaatkan kotoran hewan. Paham belum? Kalau ingin punya pupuk paling cepat berarti memproses apa? Pupuk kandang, gitu ya. Tetapi untuk memproses pupuk kandang ini gambarannya masih sama dengan kalau pupuk kandang baru keluar dari hewan, itu gambarannya seperti padi. Baru padi. Bisa kita makan padi? Harus diapakan dulu padinya? Padinya diproses dengan pertama kali dire terus diapakan? Ini masih padi. Digebyok supaya jadi apa? Gabah. Gabah itu sama dengan masih kompos. Saya ulangi ini. Belum difermentasi. Saya ulangi. Padi sama dengan bahan organik. Padi sama dengan bahan organik. Setelah jadi gabah sama dengan kompos. Bisa enggak makan gabah? Belum bisa. Harus diproses supaya jadi apa? Beras. Caranya digiling. Jadi beras itu sama dengan hara. Unsur hara. Hara belum bisa dimakan oleh tanaman. Beras belum bisa dimakan oleh manusia. Maka beras harus diapakan? Dimasak supaya jadi apa? Nasi. Tapi harus airnya cukup. Kelebihan air tidak jadi nasi. Jadi kurang air malah jadi karo. Ya kan? Sama hara tadi setelah sampean proses di sawah tidak akan bisa dimakan oleh tanaman kalau tidak ada air. Gitu loh. Sudah ada air juga tidak bisa masuk ke mulutnya akar kalau tidak ada matahari. Sampean sama, ada beras, ada air, nggak ada api, nggak jadi. Ini logika ini supaya nyambung sudah bisa ditangkap belum? Ya. Oke ya. Jadi kotoran hewan belum bisa dimakan oleh tanaman. Harus diproses dulu. Saya akan ajarkan yang paling cepat. Fermentasi paling cepat. Saya ajarkan yang paling cepat. Kotoran kambing, kotoran hewan. Kalau yang ini apa? Butiran itu. Ini kan keras. Semakin lama semakin keras. 3 musim tetap keras. Tapi kalau sampean masukkan ke dalam karung, ini teorinya ini. Karena mau praktek juga nggak ada karung. Nanti kan ini Bapak bisa praktek. Kalau nanti praktek bingung telepon saya, video call. Biar saya pandu dari Jogja, gitu ya. Jadi nanti itu kotoran kambing masukkan dalam karung. Setiap 30 cm Bapak basahi pakai air semprot gitu, tapi pakai garam sedikit. Garam ini tadi ada garam proses. Sedikit aja. Jadi misalnya kita ada 5 liter. 5 liter gitu. Kita kasih aja garam 1/4, 2,5 on. Paham nggak? Terus disemprotkan ke kotoran tadi. Tambah lagi kotorannya, disemprot lagi. 30 cm tambah lagi sampai 1 karung penuh, ikat, taruh di tempat yang teduh. 1 minggu udah hancur. Udah siap dipakai. Paham tidak? Ini yang paling mudah. Tetapi kalau Bapak sekalian tidak punya hewan, ini nggak punya hewan akhirnya.
kita nggak usah beli. Bapak sekarang mulai mengumpulkan ini. Ngeri. Gitu. Air cucian beras, namanya leri. Bapak masukkan ke dalam drum, bukan drum besi tapi drum yang tong plastik. Galon atau bisa menggunakan kaleng bekas cat 25 kilo. Yang besar itu. Atau kalau ada drum yang biru itu bisa. Anda masukkan saja. Ini masukkan semua setiap hari. Kan sehari masaknya bisa 2-3 kali. 2 kali. Atau sebulan sekali masaknya. Itu dimasukkan ke dalam tong. Lalu tadi kemarin saya minta buah-buah busuk. Semua buah busuk itu dimasukkan dalam drum ini. Campurkan aja. Gitu. Bisa ditangkap nggak nih? Saya pelan-pelan. Itu mas. Hanya untuk contoh aja supaya nanti kalau saya ngomong ada contoh gitu. Nah, ini ada buah-buah busuk. Nanti kalau praktek sendiri pak kamu. Ini ada jambu. Kalau mau cari di pasar malah menjadi membantu kebersihan. Ya ya. Di pasar kan banyak buah busuk, sayuran banyak. Udah itu masukkan ke dalam drum itu akan jadi pupuk NPK komplit sekali. Jadi sampai nggak usah beli. Pokoknya ayo bersama-sama bagaimana menutup pabrik-pabrik pupuk kimia. Bener Pak Kau? Orang semangat itu biasa seperti itu. Tapi kalau ayo kita kembangkan cara kita kredit dan untuk beli pupuk, itu itu pekerjaan penyuluh nanti. Orang untuk bersama nih. Itu, jadi ini bisa. Kalau nggak ada air cucian beras, air kencing boleh. Nggak ada air kencing, air biasa boleh. Tetapi ini harus ditambahkan dengan ada molase atau tetes tebu. Paham? Ya. Gitu. Berapa ukurannya? Nanti kirim semua di grup apa di WA-nya Mas Januar, nanti saya kirim semua. Terus juga diberi itu makanannya, tapi ada bakteri yang akan cepat mengurai, namanya EM4. EM4, efektif mikroorganisme, jumlahnya 4. Kalau beli, kalau ingin buat sendiri tak ajari. Mau nanya Anda, ini beli. Berapa Mas ini? 20.000. 1 liter 20.000. Kalau saya membuat, ya saya pabrik. Saya butuh air 4 liter. Berapa? 4 liter. Beli enggak airnya? Enggak beli. Ya kan? Tadi Pak Kades sampai air aja sekarang dijual. Bener Pak Kades? Bener. Mosok segini berapa ribu Pak? 5.000. Ya kan? Kenapa beras yang gizinya tinggi harganya malah mahal air? Ini karena kita tidak pernah menghargai. Nah kalau kita ingin membuat ini, ingin untuk pabrik, caranya rebus air 4 liter. Paham? Mendidih. Tambahkan gula pasir. Gula pasir berapa? 12 sendok. Apa enggak? Ya. Nah, tak kirim ya, saya cerita dulu ya. Tapi iya sendok makan, jangan sendok aspal. Aku seneng dengan orang yang kayak gini mesti dawa umure biasanya. Ya wong seneng mesti lali utang. Berapa sendok tadi? 12 sendok ya. Untuk berapa liter? 4 liter. Berarti kalau dibagi 1 liter berapa sendok? 3 sendok. Betul Bapak. 1 liter 3. 1 liter 3 sendok, 4 liter 12 sendok. Ya paham? Ya. Rebus, mendidih, tambahkan gula. Setelah mendidih, ditiriskan. Apa bahasanya? Men adem. Setelah dingin, masukkan ke botol-botol ini. 1 liter, 1 liter. Ini kan muatnya 1,5. Jadi kita hanya taruh aja 1 liter, 1 liter, 1 liter. Ya. Nah setelah itu kita punya berapa botol? 4 botol. Botol pertama kita beri pisang 1. Pisang. Buahnya apa kulitnya? Buahnya aja. Tapi kulitnya boleh mas. Kulitnya juga boleh. Sembarang pisang. Yang penting pisangnya sudah masak. Tapi bukan masak direbus, masak di pohon. Masuk mateng ya. Kulitnya boleh, pisangnya boleh. Sekalian baik. Nah, sekalian juga uangnya 1. Harga pisang 1 biji berapa? 1.000. Paling 1.000 kan? Paling kemarin dewek kan Ya omat dewek ya malah kayak kok. Ya. Setelah ini pisang, ini namanya lactobacillus.
bakteri Lactobacillus. Kalau beli sampean Yakul. Yakul itu hanya dibuat dari air, gula dan pisang. Yakul yang segini. Iya. Sampean beli itu Iya. untuk bantu lambung. Sama ini kan pisang. Oh, tolong akhirnya itu. Oh, ngerti nih oh ya. Nah, kalau data kan jadi kenapa kita beli? Karena kita nggak tahu. Jadinya setelah tahu. Gitu ya. Jadi ini Lactobacillus, ini penghancur daun. Akan membantu pencernaan. Kalau Yakult kan membantu pencernaan. Dan nutrisi akan tersedot semua. Maka kalau orang yang terbantu dengan Lactobacillus itu kan biasanya juga kotorannya nggak bau. Siapa memelihara ayam, memelihara ternak, kasih lakto pasti kotorannya nggak bau. Iya. Tapi memelihara ayam banyak tetangga protes karena nggak ada laktonya. Kotor lagi. Itu bau karena apa? Nutrisi tidak tersedot semua. Orang yang masuk angin itu untutnya bau, tapi orang yang sehat enggak. Gitu. Ini sama, itu di situ. Jadi yang pertama tadi diberi pisang. Ini penghancur daun. Botol yang kedua diberi nanas. Diberi apa? Nanas. Tapi cukup 1/8 aja. Satu bungkus rokok. Izin ada bungkus rokok Bapak. Nah, itu udah. Nah, nanas sekian ini aja. Kan hanya 3 jari. Bisa 1/8 tuh Mas. Ya, itu gelondongan nanas itu kita ambil 1/8-nya aja. Atau 3 jari atau sebesar ini lah. Paham ya? Ini botol keberapa? 2. Ini namanya bakteri Annona. Penghancur ranting, penghancur tulang. Gitu. Saya ulangi nih. Kembali di sini. Nah, botol yang botol pertama diberi apa? Berarti isinya ada apa saja di dalam ini? Air, gula pasir, pisang, penghancur daun, Lactobacillus. Paham ya? Bisa diminum. Karena pengganti Yakult. Ya. Jadi anak-anak enggak usah suruh beli Yakult, tapi bikin sendiri. Tapi jangan kulitnya kalau ini. Pisangnya aja ya. Kalau untuk kulitnya untuk Lain. dan untuk pisau yang digunakan harus steril, bersih. Terus yang kedua tadi diberi apa? Nanas. Bakteri Annona. Lalu yang ketiga bawang merah. Brambang 3 biji. 3 siung. 3. Ini untuk menghancurkan lemak. Kalau di kotoran ada kandungan lemaknya. Seperti kalau Bapak Ibu jajan sate ngambal atau sate kambing, biasanya ada rajangan brambang. Itu bukan untuk bunga-bunga Pak, itu untuk menghancurkan lemak. Itulah. Oh lagi toh, karena kita belum tahu. Maka besok kalau jajan sate, makan ke brambang. Sak sunduk. Pisang itu biasanya yang benar buah itu dimakan sebelum makan. Tapi orang kita malah digeget bar magang. Salah. Mempercepat untuk betul Bapak itu di awal itu harusnya. Gitu. Terus yang keempat itu tempe kedelai itu. Pokoknya yang ada raginya. 1 biji aja. Semua dicincang masing-masing masukkan. Tapi tolong tiap hari ini digemboskan. Gas meledak. Kalau enggak ini jadi bom. Ini kita tidak dari bom. Tapi gas. Untuk gas. Kalau enggak dibuka setiap pagi ini akan meledak. Maka harus digemboskan. Paham ya? Tiap pagi sore digemboskan. Dan kalau ini boleh diminum. Tapi yang nanas jangan sekali-kali, khususnya ibu-ibu. Minum ini. Ini akan rontok semua. Jadi ini bisa menghancurkan kandungan. Setelah tahu janganlah buat praktek. Ini pasalnya tadi jelas itu di sini. Yang nanas. Yang nanas itu ya. Nanti soalnya ada Pak Babin yang harus tahu ya. Sampai nanti kena pasal itu yang mana nanti. 338, 3240 rencana ya soalnya. Nah, jadi yang terakhir tempe. Tempe itu untuk menghancurkan minyak. Jadi kita punya EM4, jumlahnya 4 EM-nya. Kalau buat 5 ya 5.
efektif mikroorganisme jumlahnya 4. Paham? Ulang kalau ingin membuat E4. 1 kita merebus apa? Air berapa liter? 4. Sampai apa? Diberi apa? Jumlahnya berapa? Setelah mendidih diapakan? Didinginkan. Setelah didinginkan dibagi ke berapa? Bagian dengan dimasukkan dalam apa? Botol 1 ditambahi apa? Untuk menghancurkan apa? Daun. Botol 2 diberi apa? Untuk menghancurkan apa? Ranting dan tulang yang keras ya. Ranting atau tulang-tulang. Terus yang ketiga diberi bawang merah untuk menghancurkan apa? Lemak. Yang keempat tempe untuk menghancurkan apa? Minyak. Selesai teorinya. E4 lulus cum laude lagi 4. Ini karena saya itu membuat IP itu sampai 10. Indeks penghasilan saya. Karena lahan saya itu punya hasil harian pagi telur bebek, harian siang telur ayam, harian malam buka angkringan, mingguan telur asin, sebulan sekali sayuran, yang ke-6 itu 2 bulan itu bawang merah, lombok, terong, tomat itu, yang ke-7 itu ikan, karena itu 3 bulan, yang ke-8 padi, karena 4 bulan, yang ke-9 penggemukan kambing, karena 6 bulan, yang 1 tahun anaknya, gitu loh. Indeks penghasilan saya 10. Enak gak? Enak, hanya mendengarkan sampai. Berapa? Pengen enggak? Pengen datang ke tempat saya, tak tunggu. Gitu. Anak asuh saya semua melakukan seperti itu. Sehingga kalau saya keliling Indonesia itu gara-gara ya ada bukti gitu loh. Itu Bapak sekalian. Jadi secara prakteknya nanti ini walaupun bahan dikumpulkan Mas Dalwa, kita ini apa? Berpacu dalam waktu. Yang penting Bapak bisa menangkap apa yang kami sampaikan, tetapi yang lebih penting lagi, mendengar lupa, melihat ingat, melakukan bisa. Coba apakan? Mendengar saya lupa, jangan telingannya. Mendengar saya lupa. Melihat saya ingat. Melakukan saya bisa. Berarti yang paling bagus yang mana? Tadi mendengar sudah, di sini saya teori. Melihat tadi sudah saya demokan. Tapi praktek kalau Bapak Ibu sekalian tidak praktek di rumah, saya katakan gagal. Jadi rugi Pak Kades akan mengundang orang-orang yang tidak jelas ini. Ya enggak? Tapi bisa jadi ini menjadi orang jelas semua karena semua langsung mempraktekkan semua dan menjadi orang yang berhasil semua. Amin. Insya Allah itu. Tapi bisa jadi orang 40 kumpul yang praktek 1. Berarti yang 39 dalam rangka menemani menerima wahyu. Ya enggak? Itu yang saya sampaikan. Dan jangan lupa saya berikan jatah untuk beasiswa Pucung berapa tadi? 10. Tapi Pak ada 20, enggak apa-apa. Asal jelas ada tanda tangan Pak Kades. Tapi langsung datang ke saya nggak mau. Karena ini uang ngendi. Karena yang kita berikan adalah orang-orang yang kami tahu bahwa ini basicnya adalah basic yang memang mereka selesai harus kembali ke sini. Nggak boleh tinggal di Jogja, ngebak Jogja. Kami itu kunjungan wisata paling lama itu di Jogja. Ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan nggak pulang akhirnya. Apa? Mahasiswa kuliah dan dapat orang di situ lalu tinggal di sini. Layak. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya kerjasama atau diminta oleh BPN dan juga kalau di Jawa Tengah Dinas Perumahan dan Permukiman untuk keliling itu dalam rangka pemberdayaan reforma agraria setelah Bapak sekalian menerima sertifikat secara gratis apa bayar? Gratis. Sudah digadekan atau belum? Kalau bisa jangan digadekan. Tapi bagaimana itu legal standingnya? Itu adalah resmi suratnya disimpan tapi tanahnya diproduktifkan, dikelola. Dan kalau bisa jangan dirusak. Kita harus jadi orang gila. Ya, siap nggak jadi orang gila? Siap. Kalau siap yuk dihafalkan. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Coba. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang bejo. Orang cerdas kalah dengan orang bejo. Orang bejo kalah dengan orang nekat. Orang bejo kalah dengan orang nekat. Orang nekat kalah dengan orang gila. Orang nekat kalah dengan orang gila. Gila singkatannya adalah gagasan, ide, langsung aksi. Gagasan, ide, langsung aksi. Jadi sampai rumah punya gagasan, punya ide, langsung aksi, dan dengan gerakan insan lestarikan alam.
Siap jadi orang gila? Ya. Yuk, ucapan dengan kata-kata dan nyanyian ala Jawa Tengah. Kita orang gila, coba. Kita orang gila. Gila orang kita. Gila orang kita. Kalau tidak gila, Kalau tidak gila, itu bukan kita. itu bukan kita. Baik, orang gila semuanya. Oke, yang terakhir, ada pertanyaan monggo. Ya, sedikit. Ya. Itu masalah air leri itu kalau untuk penyemprotan tanaman bisa tidak itu? Ya, semua bisa dilakukan untuk penyemprotan. Bahkan Bapak sekalian, ini kan kita menyiapkan untuk penyemprotan pembuatan pupuk padat. Nah, sekarang kita akan buat pupuk cair. Boleh saya ajarkan? Siap. Oke, pupuk cair Bapak sekalian bisa Bapak menggunakan satu air, kalau ada air kencing. Hewan, bukan air kencing kita. Kelinci. Kelinci. Iya. Paling bagus kelinci ya. Kambing bisa. Sapi bisa, tapi yang ada yang mana? Tetapi itu ditambahi dengan bukan air, bahan-bahan tadi, buah-buahan, semua buah sama, Direbusnya sama. nggak usah direbus. Buah ini langsung aja. Misalnya kita punya dream tapi bukan yang seng, dream yang biru itu loh. Ya. Air ataupun urin, kalau ada urin, nggak ada urin air. Air masukkan aja semua buah-buah. Lalu tambahkan juga kalau perlu rempah-rempah yang mempunyai rasa pedas, panas, pahit. Gambang, bawang, Bukan itu bumbu. Jahe. Jahe, laos, jahe, lawang. yang rempah-rempah ada kan? Oh, Ada. Temuan itu. Ada. Tapi itu dicincang ya. Itu dimasukkan. Gitu. Terus tambahi ini empat. Tambahi Cairan molase. Udah ditutup aja, diaduk tiap hari. Ini udah nanti disaring jadi pupuk cair. Jadi pupuk cair, disemprotkan tapi bisa. Kalau tidak, Pak, tidak ada buah, tidak ada urin, Pak. Air saja. Air sampai ambil semua daun yang muda, yang bagus. Sejumlah 11, namanya dapeta. Daun penyubur tanaman. Daun jumlahnya 11, genggam, masukkan dalam air, diremas-remas. Kayak biosaka itu bagian dari kita. Itu hanya 5. Kalau biosaka, kita 11. Jadi sambil bersolawat tapi. Atau menyanyi yang indah. Ya, nyanyi leri-ler tandure. Atau ojo dibanding-bandingke, jangan. Jangan kok Sri kapan kowe bali. Jangan nesu itu. Ya. Tapi coba yang salatullah salamullah ala Tuhan, atau kalau enggak leri-ler tandur wasumile. Yang seneng lah pokoknya. Muka kita, wajah kita, hati kita melakukan sesuatu dengan hati jadinya baik. Iya. Amin. Tapi kalau sampai melakukan dengan emosi, semua akan menjadi anak nggak jelas. Contoh, maka penting malam Jumat aja. Ya. Jangan malam Sabtu. Nanti bocah ngayalan gitu. Khusus bapak-bapak tidak ingin prostat yang umur 50 ke atas, salurkan setiap 2 hari sekali. Supaya tidak keluar kelereng. Ya. Itu salah satu obat juga. Gitu. Jadi tadi bisa dengan daun, air saja bisa. 11 daun, macam-macam, tapi yang mudah, yang sehat. Kalau air cucian beras dengan buah, dengan rempah-rempah tadi supaya ini menjadi pupuk cair plus POC. Saya di HP saya komplit, nanti saya share ke Mas Januar atau ke Ketua Kelompok Pak Parman. Kebetulan saya sudah ngomong panjang tadi pagi, maka saya sudah agak sedikit tahu tentang situasi di sini, termasuk karakter bapak-bapak saya sudah tahu juga. Kalau saya ngeyelan, Tambahnya hasilnya main. nah, main, ya makanya di bujur sapa gelem tak rabeni, ya kita angger ora njaluk blonjo sandang pangan golek dhewe, nah itu yang jadi. Nah, maka dari itu Bapak sekalian tadi pertanyaan Bapak, kalau ingin plus sekalian dibuat rempah-rempah supaya menjadi pupuk cair plus POC plus itu ya. Ada lagi? Monggo Bapak. Tadi kan sudah jadi 4 Pak, dan Ya. 4 variabel buah dan seterusnya. Itu terus
terus di mix nggak supaya jadi satu. Ah iya Pak, ini katanya Hanya namanya mix, ya? fermentasi tunggal. Iya. Ini namanya fermentasi tunggal. Kalau kita akan membuat namanya majemuan, majemuk itu tumpeng. Terus di atas ada apa nih biasanya Pak? Telur, ada cabai, kanan kirinya ada sayur-sayuran, kelilingnya ada tempe, kan nggak dimasak bareng itu. Semua dimasak sendiri-sendiri, baru dikumpulkan, namanya majmuan. Sama ini tadi kan 4 sendiri-sendiri. Setelah tanda-tanda siap dipakai kayak apa? Gitu. Setelah digemboskan tidak ada gasnya. Jadi batasannya waktu adalah bukan 7 hari, 8 hari bukan. Selama ini masih dibuka ada gasnya, berarti belum siap. Bisa dipakai. Paham Bapak? Setelah semua sudah tidak ada gasnya, berarti kalau kita akan pakai, ambil aja sebagian, nggak usah semua dicampur. Satu gelas, 250, udah punya 1 liter. Gitu. Ini misalnya nanti tinggal separuh, tidak usah Bapak sekalian buat lagi, tambahin aja ini air, tapi tambahin gula lagi. Karena bakterinya akan mengembang lagi. Karena udah punya Bakteri, ya sudah ada awalnya yang biasanya bakteri kalau ada gula kan berkembang setiap 11 detik mengembang pecah. Tapi kalau sudah nggak ada yang gulanya, dia akan makan temannya. Jadi dari 1000 menjadi 500, dari 250, jadi 125 gitu loh. Jadi lemah lagi. Jadi setelah jadi dijadikan satu boleh, tapi